Halo, kembali lagi di channel saya, channel Toharain. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya kemarin ekspedisi selama 1 minggu dan berkunjung ke 3 gunung. Jadi singkat cerita, setelah saya turun dari Gunung Kerenceng yaitu tanggal 15 Agustus ya, dan langsung ke rumah Amin. Nah, sesampainya di rumah Amin itu sekitar pukul setengah 5 sore. Awalnya saya dan Amin memutuskan untuk mau langsung pergi gitu, mau langsung berangkat lagi ke Gunung Gelis Balendah. Tetapi karena faktor badan yang mulai lemes, terus capek juga karena ya saya dari Gunung Sagara kan langsung berangkat ke Gunung Kerenceng. Terus di Gunung Kerenceng juga tidak cuma mendaki gunung, tapi dibawa main juga oleh Aji dan Bang Rifat, bermain ke objek wisata lain. Nah, jadi setelah sampai rumah Amin, kami istirahat terlebih dahulu, tidur. Terus setelah bangun tuh maghrib. Nah, maghrib sudah sholat, kami langsung prepare, beli makanan, terus beli minum juga. Pokoknya logistik yang terkecuali tabung gas yang hanya tersisa setengah lah, isinya tuh cuman setengah lagi. Nah, udah itu udah beres-beres, udah packing. Kami berangkat dari rumah Amin tuh sekitar pukul 8 malam. Nah, dari ini sih yang menurut saya seperti tanda-tanda gitu, kayak nggak boleh berangkat, terus kayak perasaan jangan dulu berangkat sekarang gitu. Mulanya tuh saya kan tadi gas tuh ada 2. Nah, yang isi itu cuman 1, itu pun udah setengah, udah mau habis. Karena biasa saya isi ulang gas portable di daerah Barhala, di daerah Manisi. Nah, saya sama Amin langsung berangkat ke sana, dan yang bikin bikin kayak pertanda lah, kayak jangan dulu berangkat deh pokoknya. Di daerah Barhala kebetulan gas tuh lagi habis katanya. Kata saya pun langsung bertanya karena nggak tahu lagi gitu tempat rental outdoor yang masih buka sekitar pukul jam 9-an kurang. Nah, terus kata sianya coba di yang di bawah, yang di dekat SD Cipadung, yang dekat SD Cibiru, yang di Cibiru. Nah, terus saya bilang di sana udah tutup, Pak. Aduh, nggak tahu, katanya kata sianya nggak tahu lagi kalau daerah sini yang masih buka. Nah, udah itu saya mulai nanya ke Amin, gimana ini gas gak ada. Amin cuma bilang gak tahu, saya bebas gimana aja. Jadi Amin ngikutin saya gitu. Nah, dalam hati saya ada ragu-ragu, ada semangat juga gitu. Ya udahlah, kata saya, Min, udahlah berangkat dulu aja. Nanti kalau mentok-mentoknya kalau nggak ada kita beli di Alfamart atau Indomart, kan suka ada tuh yang tapi bukan isi ulang kan, yang beli botolnya. Nah, waktu udah masuk daerah Balendah, saya bilang ke Amin cari Indomart ataupun Alfamart untuk beli gas portable. Nah, di sana udah daerah Balendah, terus ketemu Indomart, terus nanyain ada gas portable nggak? Ada, katanya. Ditunjukin, terus saya lihat harganya mahal banget, berapa ya, 45.000 kalau nggak salah. Nah, saya udahlah, saya gagalin dulu ya di Indomart yang pertama tuh. Terus saya kembali ke Amin, mending cari lagi Alfamart lah. Soalnya di Indomart gas portable cukup mahal, 45.000. Ya menurut saya mahal sih, tapi nggak tahu buat kalian. Nah, udah itu kami berangkat, terus berangkat gak nemu ya. Terus setiap ada Alfamart atau Indomart tuh di sebelah kanan, jadi kami males untuk nyebrang gitu. Nah, nyari yang sebelah kiri. Di di Indomart yang kedua, saya udah masuk tapi ngantrinya gak tau gara-gara malam minggu, jadi ngantri saya malas juga ngantri, udah capek bawa carrier berat juga. Jadilah saya balik lagi, Min, carilah Alfamart. Nah, yang ketiga ini ada Alfa Midi. Nah, di sana saya dapat gas portable dengan harga 35.000. Emang saya pikir masih mahal, tapi dalam hati daripada takutnya ntar di depan gak ada Alfamart atau Indomart lagi, ya udahlah saya paksain beli aja meskipun harganya 35.000. Setelah beli, terus beli cemilan juga, sambil nyemil di jalan saya mikir,
kok dari tadi, dari pertama awal berangkat sampai sekarang dapat gas itu ya, kayak ada tanda-tanda gimana ya, kayak ada tanda-tanda jangan dulu berangkat lah, kayak gitu, kayak ada bisikan-bisikan gitu. Tapi saya terus optimis, udahlah berangkat dulu aja, kalau ada apa-apa kita bisa istirahat atau balik lagi ke rumah. Nah udah itu, udah dapat gas, kita berangkat. Terus kan pakai Google Map ya, Google Map di HP. Udah mulai masuk yang kan dari jalan tuh, saya dari jalan Soekarno Hatta. Nanti kan terakhir tuh masuk ke ke Gapura yang sebelah kanan kalau nggak salah. Nah jalan ke sana mulai masuk, kayak ngerasa jalan tuh kayak muter-muter gitu, kayak muter-muter. Terus udah mau muter-muter jalannya jelek lagi. Makin dalam hati tuh makin ngerasa gimana sih, kayak semangat tapi ada yang ganjal gitu, kayak nggak enak, kayak ada perasaan takut juga. Nah udah berangkat, Amin kayak mulai kesel juga ya, kayak namanya bawa motor. Terus Sep, ini bener gak sih jalannya? Saya bilang bener Min, soalnya ini lihat di Google Map emang titiknya di sebelah sana. Nah udah itu, udahlah saya biasa ngobrol juga. Terus Amin kebanyakan diem juga. Saya mulai ya ngajak ngobrol lah, takutnya dia malah jadi kesel, ntar jadi pendakiannya jadi gak enak juga. Dan itu jalannya ya jelek sih, dibilang jelek. Terus ya ada yang bagusnya juga, tapi jalannya tuh kayak pemukiman, terus kebun, kayak pepohonan, kayak ada pemukiman lagi. Jadi kayak gimana? Kalau saya ngerasa sendiri kayak angker sih, kayak ada perasaan mana? Ya gitulah. Gak tahu, emang saya datangnya malam-malam, terus berdua juga nggak tahu trek. Dan itu udah mulai mau sampai di titik yang saya tulis di Google Map. Nah saya mutusin ke Amin buat mending nanya dulu lah ke warga sekitar yang ada di luar gitu. Nah kebetulan ada bapak-bapak lagi pada diem di warung. Nah saya turun terus nanya, Pak, kalau tempat pendakian Gunung Gelis di mana? Kata bapaknya udah deket deh, itu di depan katanya. Di siapa sih? Pokoknya bapak-bapak itu tuh ngobrol rumah Pak Barna gitu. Nah, terus saya bilang, Pak, kalau titik Google Map ini bener gak sih? Nah, saya liatin, oh iya bener, itu di titiknya tuh katanya di rumah Pak Barna. Biasanya kalau penyimpanan motor ataupun ya mau mendaki biasanya ke Pak Barna disimpannya di sana. Nah, udahlah. Dan itu saya langsung berangkat sama Amin, bilang makasih, terus berangkat. Nah, sampailah di rumah yang katanya rumah Pak Barna. Dan itu gimana ya, kayak jadi katanya rumah Pak Barna tuh rumah paling ujung. Jadi sepi, terus kayak gelap gitu, yang namanya cuma satu rumah ya. Itu saya langsung ngetuk ke rumah Pak Barna, bilang Assalamualaikum. Terus Pak Barnanya datang keluar. Iya deh, mau kemana? Ada apa? Ini Pak, saya mau mendaki ke Gunung Gelis. Oh iya, berapa orang katanya, kata Pak Barna. Cuma 2 orang Pak. Oh udah pernah ke sini? Belum Pak, belum pernah, ini baru pertama kali. Nah udah itu udah ngobrol-ngobrol. Terus saya nanya, Pak, kalau jalan yang trek ke Gunung Gelis yang paling enak yang mana? Katanya ada, kalau dari sini ada 2 deh, katanya ada yang sebelah kanan rumah Pak Barna, ada yang sebelah kiri ke bawah. Nah terus saya nanya lagi, yang namanya nggak tahu kan, nanya enaknya lewat mana Pak? Enakan yang sebelah sini, yang sebelah kanan katanya. Jadi jalannya juga udah jelas. Terus kalau yang di depan, yang sebelah kiri rumah Bapak katanya treknya banyak yang tertutup, sama pepohonan. Terus bilang bala lah. Kalau bala tuh berserakan, banyak daun-daun berserakan gitu. Bilangnya gitu. Ya udahlah. Saya bilang ke Pak Barna, udah Pak, kami mau berangkat dulu. Nah udah itu, udah bilang gitu, Pak Barna langsung bilang kayak kalau bahasa Sunda tuh kayak ngewanti-wanti gitu, kayak bikin pesan ke kita tuh, khususnya saya pribadi mikir keras itu. Pak Barna bilang kayak hati-hati, terus semoga sampai tujuan, semoga nggak terjadi apa-apa katanya. Terus pokoknya kayak orang takut terjadi sesuatu, tetapi Pak Barna tuh nggak berani ngomong ke kami berdua gitu. Pak Barna cuma
bilang gitu ya, hati-hati kalau bahasa Sundanya kade nyasep cing salamet cing dugi ka puncak salamet teu aya hal-hal nanaon, cuman gitulah. Nah kalau gitu katanya patokannya cuma dua, ntar ada kiara 1 belok kanan, terus kiara 2 belok kanan juga, nanti ketemu katanya Pila. Dan kita muncak di malam hari lagi. Nah setelah itu setelah ya diminta untuk petunjuk arah trek, kami langsung berangkat. Dan anehnya tuh setelah kami mulai berangkat kan yang asalnya berhadapan, terus saya kan mulai nge-trek ke atas berdua kami. Nah selama sampai beberapa meter gitu kami udah ngebelakangi Pak Barna tuh terus ngomong gitu, terus kayak ngedoain, terus kayak bilang hati-hati semoga sampai, pokoknya gimana ya, kalau orang Sunda sih emang kayak gitu, tapi ini lembut banget gitu, bikin saya terus berpikir gitu, kenapa sih takutnya ada apa-apa gitu, takutnya ada yang emang ditakutkan oleh Pak Barna yang nggak dibilang ke kami. Nah itu udahlah, saya langsung berangkat terus ngedaki, dan treknya kan kayak kebun, terus yang bikin seremnya tuh banyak pohon bambu. Nah udah berangkat gitu, sepanjang jalan saya terus mikir ya, sambil nunggu patokan yang kata Pak Barna, saya terus mikir kok Pak Barna ngomongnya gitu aneh gitu, kayak wanti-wanti ke kami itu takut apa ada yang terjadi gitu. Tapi saya nggak berani bilang ke Amin juga sih, cuman karena Amin kan kayak diem terus gitu, cuman ngedaki bahwa ya jalan. Saya cuman ya nanya ke Amin terus ya kayak basa-basi lah biar nggak tegang juga, udah saya tegang. Nah itu, dan di trek yang pertama tuh, di cabang yang pertama ada 2 jalan, ada jalan yang ke kanan cukup nanjak, terus ada yang lurus. Nah karena saya penasaran dan takut juga ya, bilang ke Amin, ini jalan mana? Amin nggak tahu sih. Amin mah cuman ngikut aja gitu kan. Ya udah saya lihat yang ke kanan, yang ke atas, saya takut salah juga ya. Ya udah saya turun lagi, mending yang bawah yang lurus aja, yang ngikutin jalan yang bekas motor cross. Saya mulai ke jalan motor cross, ngikutin, ternyata jalan dua-duanya tuh emang bener. Yang pertama kayaknya emang buat motong biar nggak landai, nggak muter. Nah yang saya ikutin yang jalan cross tuh emang muter, terus ya bertemu di jalur yang sama juga. Nah udah itu udahlah jalan terus. Cuman saya kan biasanya kalau ke gunung kayak ke Sagara kemarin di trek tuh, kalau takut nyasar saya suka lihat di treknya ada bekas sepatu atau bekas bekas para pendaki. Nah saya lihat itu biasanya, dari Sagara saya lihat. Nah ini di treknya tuh nggak ada bekas kayak orang baru mendaki atau baru turun gitu. Padahal kan itu malam minggu, terus tanggal 15 mau 17-an ya. 17 kan hari Seninnya. Nah saya malam minggu itu nggak ada bekas sama sekali. Dan yang yang nggak tahu, emang perasaan saya aja gitu, di tanjakan yang pertama saya ngelihat kayak ada orang empat orang, nggak salah 4 pendaki lagi pada duduk gitu, cewek cowok, pokoknya 2 pasang, cewek sama cowok, dua cowok 2 cewek, itu kayak lagi pada istirahat di, kan jalannya gitu kayak jalan biasa lah, bekas motor. Nah ada kayak tamu itu, nah lagi pada ngobrol. Dalam hati saya nggak tahu halusinasi, nggak tahu gimana sih, kok ini orang pada pada diem di pinggir gini gitu. Padahal saya nggak lihat mereka ada bekas jalan mereka itu. Udahlah, saya udah amat takut gitu ya. Di belakang Amin udah mulai jauh, di depan saya mulai langsung deketin lagi tanpa mikirin bodo amat. Mungkin itu cuman rasa capek saya jadi halusinasi. Nah udah berangkat terus emang dari sana tuh jalannya mulai lurus terus ngikutin alur lah. Nah terus saya bilang ke Amin, Min, mungkin ini emang jalannya bener gini kan kata Pak Barna, pokoknya dari kiara 1 terus aja lurus ngikutin jalan. Udahlah saya ngikutin, dan di
sebelum di trek yang udah nanjak kan turun tuh, karena headlamp cuman saya cuman pakai kan dari trek yang nanjak terus turun ya. Nah, karena pencahayaan cuma dari saya yang pakai headlamp, Amin cuma pakai senter kecil. Jadi saya kan kanan kiri si headlamp tuh biar Amin takutnya kegelapan gitu, nggak kelihatan sama cahaya. Nah, saya headlamp tuh lihat ke kiri karena udah turun gitu, saya lihat ke kiri, saya kaget juga ya, bukan kaget ya, kaget lah, bisa dibilang kaget juga. Lihat pohon beringin, pokoknya saya nggak lihat ke atasnya sih, cuma lihat bawahnya aja, lihat pohon beringin yang di sebelah kiri. Kalau saya, pohon beringin gede gini, gede juga gitu. Terus saya pikir mana berdua, terus udah malam juga, ini udah jam 10 lebih, mulai ada perasaan takut sih, cuman saya nggak bilang, cuman kan awalnya biasanya nggak terlalu dekat sama Amin kalau nge-trek tuh. Ini saya mulai mepet gitu, terus kayak cerita-cerita ke Amin lah biar nggak pada diem gitu, cerita-cerita ke Amin, terus ngomong ya biasalah, ngobrol biasa. Udah itu berangkat jalan terus. Nah, setelah saya nemu kiara itu, saya dengar ada suara kambing gitu, ada suara kambing. Terus berpikir, oh mungkin ini yang dibilang kata Pak Barna yang namanya villa. Yaitu jalan, nah benar ada kayak gubuk di sebelah kiri dan ada kambingnya juga. Aman lah, berarti emang kami nggak salah jalan. Udah berangkat. Nah, mulai berangkat, terus saya nemu apa sih? Yang mata air. Nah, mata air. Kata saya, wah berarti Min, ntar kalau kita kehabisan air kita bisa balik lagi ke sini nih. Ini ada mata air. Udah saya berangkat, salahnya saya malah lurus, dari ini yang mata air. Jalan tuh ada yang lurus, yang motocross, ini ada jalan yang puncak sebenarnya. Ada jalan yang ke kanan. Nah, saya malah terus lurus. Dari sana pertama saya, Min, ini kemana jalannya? Karena jalannya nggak ada. Yang salahnya tuh Gunung Gelis nggak ada patokan, parah asli. Nggak ada patokan ke kanan apa ke kiri, kita tuh ini ke puncak apa kemana, ini jurang atau apa, pokoknya nggak ada, blank. Kacau. Pokoknya kalau ke Gunung Gelis malam-malam nggak tahu trek, kacau. Nah, udah itu saya malah lurus. Nah, jadi mulai tersesat di sini, dari mulai yang mata air, saya malah lurus terus jalan, dan kayak gimana ya, kayak kepikiran yang tadi Pak Barna bilang, dari mulai yang saya malas berangkat, kayak malas aja gitu mau berangkat dari rumah Amin tuh, terus yang susah nyari gas portable, terus Pak Barna bilang kayak gitu, ngomong kayak orang ketakutan. Nah, saya terus jalan, ngedengar orang di puncak, tapi nggak, karena kabut. Waktu itu tuh kabut jam 11 nggak salah, sekitar jam 11-an. Nah, kayak ada orang di atas, tapi saya bingung ini treknya tuh kemana. Soalnya jalan yang saya lagi di trek tuh malah lurus, malah terus ke bawah. Setelah 1 jam saya ngelangkah, saya bilang ke Mimin, saya mau nyoba ngecek dulu jalan ke atas ada nggak sih. Nah, saya dari kan jalannya lurus, saya ngebelah sendiri, jadi kayak ke kebun gitu, ke atas nggak ada jalan dan kayak jurang gitu di bawahnya. Saya bilang, Min, udahlah balik lagi, balik ke jalan yang tadi, terus lurus lagi. Nah, saya terus lurus, terus ketemu kayak nggak salah ada pohon lagi sih. Saya nemu pohon gede lagi. Sebelum saya dalam hati, ya Allah, ini udah malam, udah capek, udah mau berdua, kayak ada takut gitu. Terus jalan juga saya mulai blank lah. Amin udah jarang ngomong, cuman saya ini kemana? Saya bilang nggak tahu Min, coba aja jalannya ke sini. Pokoknya saya cuma bisa bilang coba aja dulu. Terakhir udah mulai jalan, udah mulai turun, malah kayak kembali ke kampung lagi gitu. Udah mulai kedengaran suara motor di depan, udah ada kayak jalan lagi, di lumayan jauh sih, tapi udah kelihatan kayak jalan, ada motor yang belan-belanan. Saya, Min, kok ke puncak malah turun? Kami cuma bilang, ya saya kok udah malah turun, terus kayak mulai mau ke kampung lagi. Dari sana saya sama Amin, istighfar, mungkin kayaknya kita salah jalan. Terus Amin juga, ya saya kayaknya salah jalan. Terus gimana, kata Amin,
udahlah gak usah panik Min, kita kalau terjadi apa-apa mending balik ke tempat yang tadi, kalau Amin gak kuat mending buka tenda. Saya cuma bilang gitu. Kata Amin udah saya pasti kuat, ya udah ayo balik lagi. Nah dari sana lagi mulai balik tuh yang mulai turun, saya mulai terus ngedengar kayak ada orang di puncak. Nah, terus jalan. Nah udah pas waktu balik lagi mau ke trek yang ke pertama yang di mata air itu udah jauh, udah hampir sejam. Jalan tuh udah mulai sejam. Nah di perjalanan deng saya ngerasa pundak kiri itu setelah pohon itu kalau nggak salah ada pohon sih di bawahnya di sebelah. Kalau berangkat sebelah kiri, karena saya balik lagi ada sebelah kanan. Nah kayak kan saya paling belakang ya, Amin di depan, saya di belakang. Bahu kiri saya tuh kayak ngerasa pegel banget gitu. Pegel kayak gimana sih? Pegel banget kayak gak enak gitu. Nah udah itu saya mikir ini mungkin gara-gara capek. Terus ya saya juga mulai agak stres juga, stres mikirin trek pendakian yang udah malam gak kelihatan, kabut turun. Pokoknya gak kelihatan lah, cuman jarak pandang tuh cuma berapa meter. Saya ngerasa pegel gitu. Terus saya benerin sepatu dulu. Amin cuma bilang kenapa Sep? Enggak Min, cuma gitu doang. Saya